Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Ijlal Romali Oktapiandi dengan NPM 231001071. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah program yang saya buat dengan bahasa pemrograman C++. Program ini dirancang untuk mengelola sistem rental PlayStation atau sering kita sebut dengan VS. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana program ini bekerja, mulai dari input data, penyewaan PS, pengembalian PS, hingga melihat laporan transaksi. Program ini dibuat menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP yang mempermudah pengelolaan data dan fungsi dalam sistem rental ini. Selain itu, program ini dirancang untuk mempermudah pemilik rental dalam memonitor penyewaan PS dengan tampilan yang jelas dan terstruktur. Mari kita mulai perjalanan ini dan memahami setiap bagian kode agar Anda bisa mengetahui bagaimana program ini bekerja dan semoga menjadi inspirasi atau referensi untuk tugas atau proyek Anda. Kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, pertama-tama di baris 1-4 ada yang dinamakan header file. Bagian ini mengimpor library yang digunakan. Masing-masing memiliki peran yang berbeda. Pertama, IOStream. IOStream untuk input dan output. Vector untuk menyimpan data transaksi. String untuk teks seperti nama pelanggan. Dan IOmanip untuk mengatur format tampilan seperti table. Dan kita masuk ke struktur data. Di sini ada struct transaction. Nah, struktur transaction menyimpan data satu transaksi termasuk nama pelanggan, nomor PS, lama sewa, dan biaya sewa. Lalu kita masuk ke rental PS, ke kelas rental PS. Yang di bagian sini. Nah, kelas rental PS memiliki 3 atribut, yaitu transaction, rate per hour, dan PS availability. Masing-masing memiliki peranan yang sangat penting. Transaction adalah daftar transaksi yang telah dilakukan. Rate per hour, tarif per jam sewa PS. PS availability, status ketersediaan setiap PS. True jika tersedia. Kita masuk ke fungsi rental PS. Kita masuk ke publik. Di publik, di konstruktor ini tarif sewa diatur menjadi 5.000 per jam dan semua PS ditandai sebagai tersedia atau true. Fungsi rental PS, Volt Rent PS, yaitu ini. Fungsi ini menangani penyewaan PS. Program meminta nama pelanggan lalu menyimpannya dalam variabel atau name. Lalu ada code, pilih nomor PS1 hingga di situ program meminta pelanggan memilih nomor yang ingin disewa. Jika PS tidak tersedia atau nomor yang dimasukkan tidak valid, program menampilkan pesan error dan keluar dari fungsi. Code berapa jam mulai. Di sini kita masuk ke code. Program meminta durasi sewa, menghitung biaya total dan menandai PS tersebut sebagai tidak tersedia.
Lalu ada transaction. Transaksi baru dibuat dan disimpan ke dalam daftar transaksi. Di sini ada code NPS. Program menampilkan pesan sukses dan informasi pelanggan, nomor PS, lama sewa, dan biaya total. Kita masuk ke fungsi return PS, itu void return PS. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan PS. Program meminta nomor PS yang akan dikembalikan. Dan di sini ada if. If jika nomor PS tidak valid atau PS belum disewa, program menampilkan pesan error. Lalu kita lanjut ke baris selanjutnya. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Jika nomor valid, PS ditandai sebagai tersedia dan program menampilkan pesan sukses. Lalu ada void show transaction. Fungsi ini menampilkan semua data transaksi. Jika belum ada transaksi, program memberikan pesan tidak ada yang menyewa. Code. Kita masuk ke baris selanjutnya. Program menampilkan header table dengan kolom nama pelanggan, nomor PS, lama sewa, dan biaya. Lalu kita masuk ke for. Program mencetak setiap transaksi yang ada di daftar transaction dalam format table. Lalu kita masuk ke fungsi main. Fungsi main adalah tempat program dimulai pertama. Program meminta jumlah PS yang tersedia di rental. Lalu ke rental PS in choice. Sebuah objek rental PS dibuat dengan jumlah PS yang dimasukkan. Variable choice digunakan untuk menyimpan pilihan menu. Lalu kita masuk ke do. Menu utama ditampilkan kepada pengguna dengan opsi untuk menyewa PS, mengembalikan PS, melihat data transaksi, atau keluar dari program. Lalu ada switch choice sampai di white choice. Yang ini. Pilihan menu diproses menggunakan switch. Jika pengguna memilih 4, program akan keluar dan menampilkan pesan terima kasih. Dan di baris terakhir ada return all. Program ini selesai dijalankan dengan mengembalikan nilai 0 yang menandakan tidak ada error. Oke, saya sudah menjelaskan codingannya. Mari kita eksekusi codingan tersebut. Nah, pertama-tama kita diminta masukkan jumlah PS yang tersedia. Jika PS yang tersedia ada 10, maka kita ketikkan 10. Lalu muncul menu rental PS. Yaitu yang pertama sewa PS, kembalikan PS, lihat data transaksi, 4 keluar. Kita mulai dari sewa PS. Masukkan nama pelanggan. Di sini kita bebas mau isi nama pelanggan. Pilih nomor PS 1 hingga 10. Karena kita tadi mengisi PS yang tersedia ada 10, maka pilihannya 1 hingga 10. Kita coba di nomor 1. Berapa jam yang akan disewa? Kita misalkan 7 jam. Nah, di situ telah tercetak PS nomor 1 berhasil disewa oleh Ijlal selama 7 jam, total biaya 35.000. Jika Anda ingin melihat data transaksi, Anda tinggal mengetik nomor 3. Nah, maka dari situ akan muncul data transaksi yang berupa nama pelanggan, nomor PS, berapa jam, dan biaya yang akan dikeluarkan. Jika ingin mengembalikan PS, Anda tinggal mengetik nomor 2. Maka PS akan
ulang menjadi setelan awal lagi. Jika ingin keluar, Anda tinggal mengetik angka 4. Maka program secara otomatis akan berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.